Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Kelas 11 ya. 11 apa ini? 11 MIPA 3. Oke. Oke, untuk ketua kelas silahkan memimpin siswanya, teman-temannya untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Silahkan ketua kelas. Cukup ya. Cukup. Gimana kabarnya? Siang-siang gini belajar fisika ya. Intinya sangat seru. Jangan sampai ngantuk intinya. Jangan sampai ngantuk dan jangan sampai tertidur di kelas. Oke. Karena di siang hari ini kita akan belajar beberapa materi terkait dari kondisi di dunia sekarang ini. Oke ya. Lanjut langsung ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang nggak berangkat ini? Siapa yang nggak berangkat? Ini semua ya, berangkat semua ya. Oke, berangkat semua. Jadi di sini berapa siswa ini? 34. Oke, 34. Siap. Oke, sebelum memasuki materi, nah tentunya kan adik-adik kan belum tahu ya, sekarang ini kita mau belajar apa. Nah, oke. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ada beberapa berita mengenai masalah-masalah di negara Indonesia ini atau di negara luar ini. Silakan simak baik-baik beritanya. Oke, begitu ya beritanya ya. Ada beberapa berita mengenai yang pertama yaitu tadi apa? Ada pantai yang hilang, terus apalagi es yang mencair di kutub utara selatan ataupun di Greenland. Nah, terus ada juga apa tadi? Selain dari es mencair, permukaan air laut naik. Nah, apa sih yang terjadi? Sekarang ini kok bisa seperti itu? Oke, Bapak kasih waktu mungkin 5 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Silahkan berdiskusi dulu ya. Oke, saya tunggu. 5 minutes later. Oke, sesi diskusi udah selesai ya. Sekarang siapa yang mau menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya mengenai berita tadi, apa yang adik-adik dapatkan dari berita yang sudah dipaparkan tadi? Silahkan. Ya, Mas Denny silahkan maju. Silahkan Mas Denny menerangkan mengenai apa yang sudah Mas Denny dapatkan dari berita tadi. Oke, silahkan nih. Terima kasih Mas Denny telah menjelaskan apa yang sudah didapatkan. Nah, itu dia, Mas Denny telah menerangkan bahwa berita tadi menjelaskan bahwa di beberapa negara ini ada beberapa pantai yang sudah mungkin tidak terlihat karena apa? Karena naiknya permukaan air laut. Terus kemudian ada lagi mencairnya es kutub atau di daerah Greenland. Ada yang tahu nggak Greenland itu mana? Greenland. Siapa itu? Mbak Fitri. Oke. Silakan Mbak Fitri. Greenland di mana? Oh ya, betul. Greenland itu ada di belahan bumi bagian utara, berdekatan pada kutub utara, sehingga di sana setengah tahun itu bisa musim dingin dan setengah tahun itu bisa musim panas, gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Setelah tadi melihat berita, sekarang Bapak mempunyai video tentang
yang menyangkut berita tadi, yaitu video pemanasan global. Silakan simak video tersebut. Oke. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. Nah, setelah berapa menit ini tadi? 3 menit ya. Video 3 menit yang menjelaskan bahwa apa itu pemanasan global, terus kemudian juga dampak-dampaknya apa bagi kehidupan manusia ataupun bagi makhluk hidup yang lain. Terus apa lagi tadi yang didapatkan videonya? Ada lagi mengenai penanggulangan pemanasan global dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum lanjut ya, Bapak kasih waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi dengan temannya. Nah, diskusi nanti, setelah diskusi bisa dipresentasikan maju kelas, nah, gitu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. 2,000 years later. Oke, cukup ya 5 menit ya. Nah, silakan siapa yang mau maju? Oke, Mas. Siapa lagi tuh, Mas? Dita. Silakan maju. Nah, gimana, Mas Dita? Terkait video tadi, apa yang udah didapat? Terima kasih, Mas Dita. Silahkan balik ke tempatnya masing sendiri-sendiri. Oke. Tadi Mas Dita menjelaskan bahwa di video tadi itu banyak ya fenomena yang terjadi pada dunia ini, pada dunia belakangan ini. Yang pertama yaitu banyaknya populasi manusia yang ada di bumi, sehingga membuat transportasi kendaraan di belahan bumi ini semakin meningkat. Misalnya seperti gas buang kendaraan motor, terus kemudian
asap-asap pabrik, terus kemudian ada juga limbah-limbah hewan, nah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ketika kita sudah mendapatkan poin-poin dari video tadi yang sudah didapat, nah, kita akan masuk ke materi. Nah, itu apa? Gejala pemanasan global, gitu ya. Jadi tadi merupakan awal dari pembahasan kita mengenai pemanasan global. Nah, ada tentunya kan tadi kan sudah mengetahui berita-berita terkini mengenai pemanasan global, terus kemudian sudah dijelaskan ada video berdurasi 3 menit mengenai pemanasan global. Nah, tentunya sekarang adik-adik sudah sedikit tahu ya mengenai apa sih pemanasan global itu, apa sih dampak dari pemanasan global itu, dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu kan. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, pemanasan global. Nah, pengertian dari pemanasan global itu apa sih sebenarnya itu? Nah, pemanasan global di sini yaitu meningkatnya suhu di lapisan atmosfer bumi, terus kemudian meningkatnya suhu di permukaan air laut, terus kemudian meningkatnya suhu di daratan. Nah, ketiga faktor tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan di bumi ini. Apa saja dampaknya? Misal seperti kebakaran hutan, kemudian mencairnya es di kutub utara atau kutub selatan, terus kemudian banyak hewan mati karena tidak bisa mendapatkan makanannya karena tanaman tersebut mati, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini contoh dari pemanasan global itu apa? Ya tadi kebakaran hutan, terus ada lagi es juga mencair, air juga naik, gitu ya. Kok bisa sih air laut itu naik? Ada yang tahu nggak? Sip. Oke. Air laut itu bisa naik karena apa? Karena di sini pada permukaan air laut kan biasanya kan misal di permukaan air laut itu setinggi berapa ya? Setinggi normal lah. Nah, akan tetapi setelah pemanasan global kok malah naik gitu. Kenapa sih? Nah, karena es yang berada di kutub utara atau kutub selatan atau es yang berada di Greenland itu mencair. Karena apa? Karena tadi suhu di atmosfer itu meningkat, yang menyebabkan es ya di kutub utara selatan itu mencair, sehingga volume air di laut itu meningkat. Nah, tidak hanya di kutub utara atau kutub selatan ataupun di Greenland, pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi yang ada saljunya itu bisa berdampak juga. Pegunungan yang ada saljunya itu bisa mencair karena yaitu tadi suhu menjadi meningkat gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa sih kok bisa pemanasan global? Apa sih efek dari pemanasan global itu? Ada itu enggak? Efeknya itu yang pertama itu menipisnya lapisan ozon. Nah, apa itu lapisan ozon? Apa sih lapisan ozon itu? Lapisan ozon merupakan lapisan yang dimana terletak di lapisan atmosfer stratosfer. Nah, di sana ada gas O3 yang mana lapisan ozon tersebut dapat melindungi bumi dari sinar UV atau ultraviolet dari sinar matahari yang masuk ke bumi. Nah, di sini peran dari lapisan ozon itu menyaring dari sinar UV itu agar tidak berbahaya bagi makhluk hidup di dalamnya. Nah, karena apa? Karena di sini nanti ketika
lapisan ozon itu menipis, lapisan ozon menipis itu akan berdampak buruk bagi makhluk hidup, bisa manusia, hewan, dan juga apa sih dampak buruk dari sinar hidup manusia itu. Pertama itu kanker kulit, kemudian yang kedua ada dan yang ketiga ada dan yang ketiga ada lagi cepat sistem imun dari tubuh itu menurun, jadi mudah tertular sakit dan sebagainya gitu. Nah, bisa dari dampak pada manusia, ada juga dampak dari tanaman. Dampak dari tanaman ini yaitu yang pertama, proses fotosintesa sangat terganggu sehingga nanti tanaman itu akan mati lagi ya, karena tidak bisa memproduksi makanan secara seperti itu. Kemudian setelah tadi ada juga hewan, sama saja dengan hewan, ketika tanaman itu mati, maka hewan itu tidak akan membawa makanan, sehingga hewan juga akan punah karena tidak ada makanan. Nah, di sini selain dari imunitasnya lapisan ozon, ini juga membuat efek rumah kaca. Pasti efek rumah kaca itu ini. Efek rumah kaca itu seperti secara gampang seperti saya pakai ilustrasi dari efek rumah kaca. Oke. Ini dari misalnya bumi ya, di sini bumi ya. Nah, bumi ini kan terdapat atmosfer ya. Nah, sini misalnya seperti matahari ya. Ini matahari. Nah, matahari ya. Sinar matahari yang masuk ke bumi itu secara normalnya itu akan terpantul kembali ke luar angkasa. Nah, akan tetapi ya menarik di sini. Efek rumah kaca itu seperti ini. Efek rumah kaca itu sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak terpantul keluar ke luar angkasa lagi, akan tetapi terpantul lagi ke dalam. Nah, terpantul lagi, sehingga atmosfer bumi itu suhunya semakin meningkat dan menyebabkan es di utara atau kutub selatan itu menjadi cair, gitu ya. Nah, efek rumah kaca itu disebabkan karena apa sih? Nah, efek rumah kaca itu disebabkan karena gas CO2 yang meningkat di atmosfer, terus juga ada gas metana, terus ada gas SO2, gas NO2 yang semakin banyak di atmosfer, sehingga bisa menyebabkan efek rumah kaca, gitu ya. Nah, dari sini kan, dari lapisan atmosfer itu kan terdapat beberapa ya. Ada lapisan tadi apa? Lapisan termosfer, ada mesosfer, ada stratosfer, ada troposfer. Nah, urutannya seperti itu. Seperti ini urutannya. Jadi yang bawah itu urutannya itu troposfer. Ini lapisan yang paling bawah. Terus kemudian ada stratosfer. Kemudian ada mesosfer dan termosfer. Ada satu lagi sih yang mana exosfer. Exosfer ini berada di luar angkasa, sehingga kita tidak memasukkan ke lapisan atmosfer. Nah, di sini yang pertama, troposfer ini kan lapisan di mana
pesawat itu terbang, terus kemudian balon udara itu terbang, terus kemudian di atas lagi ada stratosfer. Nah, di stratosfer ini lapisan ozon itu berada. Jadi di sini ada lapisan ozon. Di stratosfer ada lapisan ozon. Kemudian kita naik lagi ke mesosfer. Nah, di mesosfer ini ada yang namanya itu kalau di kutub utara itu bisa dinamakan aurora. Kalau di Indonesia nggak ada ya. Aurora itu apa? Aurora itu seperti cahaya lah intinya. Ya, bisa di searching di Google, bisa aurora itu apa. Nah, kemudian kita naik lagi ke termosfer. Termosfer ini ada yang termosfer di sini garis pembatas antara antariksa dan bumi ya. Nah, di sini terletak satelit dan lain-lain ya. Begitu. Nah, setelah kita mengetahui dari atmosfer, terus kemudian ada lagi setelah kita mengetahui efek terus setelah kita mengetahui lapisan ozon itu apa, sekarang dampak dari kehidupan dampak pemanasan global di bumi itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Ada yang tahu nggak dampaknya? Kan tadi udah disebutkan tadi. Yang pertama tadi ada es yang cair, kemudian ada lagi setelah mencair, terus ada lagi peningkatan suhu bumi, terus kemudian ada lagi tadi pencairan es. Sama aja ya. Oke. Setelah itu, nah setelah ada dari semua, nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia agar mencegah atau menanggulangi dari pemanasan global ini? Nah, tahu nggak? Oke, dan belakang di sini itu Mas Andri, silakan sebutkan. Oh ya, betul sekali. Oke, siap. Nah, begini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita itu menerbang pohon sembarangan. Jangan sampai itu kita membakar hutan secara besar-besaran. Itu tidak boleh, karena suplai oksigen itu dari hutan. Ada lagi, nggak hanya dari hutan suplai oksigen itu, akan tetapi suplai oksigen itu berada juga pada plankton yang ada di laut, karena 70% plankton yang ada di laut itu menghasilkan oksigen. Nggak percaya kan? Silahkan cari Google kalau nggak percaya. Oke, atau cari-cari buku yang lain gitu ya. Nah, begini, setelah kita mengetahui apa tadi, yang pertama cara membangun hutan, terus kemudian yang kedua yaitu mencari tenaga listrik yang ramah lingkungan. Nah, biasanya kan kita menggunakan listrik itu dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di situ kan kita memerlukan adanya bahan bakar fosil ya. Di situ yang mana nanti asapnya itu bisa menyebabkan pemanasan global. Jangan sampai seperti itu. Misal seperti kita ganti dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dengan sinar matahari dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa banyak sih yang bisa disampaikan mengenai penanggulangan. Adik-adik bisa share sendiri ya, karena di sini jam sudah mulai habis. Cukup sekian ya. Nah, sebelum tutup, akan tapi saya bertugas seperti ini. Bapak tadi sempat membaca berita mengenai dampak positif corona bagi bumi ini, yaitu lapisan ozon di bumi itu semakin bertambah, terus kemudian tingkat polusi dunia itu semakin berkurang. Apakah benar? Nah, PR ya, tugas minggu depan dikumpul. Oke? Mau tugas enggak? Mau apa enggak? Udah itu aja ya, itu tadi dikerjakan, dicari informasi apakah benar sih
pandemi corona ini bisa menyebabkan polusi di dunia ini semakin berkurang. Polusi itu asap dan lain-lain, bukan populasi tapi polusi ya. Polusi di dunia ini semakin berkurang ataupun lapisan ozon ini semakin meningkat. Itu ya tugasnya. Oke, ketemu Bapak minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.